Puji nama Tuhan, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Bersyukur bahwa pada saat ini kita dapat bertemu kembali di dalam Renungan 79. Mari terus mengalami pertumbuhan dengan Tuhan dalam 365 hari yang mengubahkan hidup Anda. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, oleh karena kemurahan Tuhan kita dapat kembali bertemu di renungan pada saat ini. Dan kita akan bersama-sama belajar mengenai kebenaran firman Tuhan yang pada saat ini terdapat di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-18 di ayatnya yang keempat. Baik, Bapak Ibu Saudara dapat menyimak di Alkitab masing-masing, saya akan membacakannya bagi kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, "Pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya." Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dunia tempat kita hidup seringkali menawarkan banyak hal yang memikat hati, seperti kemewahan, kekuasaan, dan kesenangan batin kita. Namun di balik semua itu seringkali tersembunyi dosa dan pemberontakan terhadap Allah. Di dalam Wahyu pasal yang ke-18 kita membaca tentang kehancuran Babel, bagaimana sebuah simbol dari dunia yang hidup dalam kemewahan. Tetapi di dalam hidup dalam kemewahan itu jauh dari Allah, jauh dari kehendak Allah. Ketika Yohanes ingin menyampaikan penglihatan ini, ia mendengar dari surga yang berkata, "Pergilah kamu daripadanya, hai umatku." Suara ini adalah peringatan sekaligus panggilan untuk setiap umat Allah, untuk setiap kita orang-orang yang percaya kepadanya, agar setiap kehidupan kita tidak terjebak di dalam dosa dunia dan tidak ikut mengalami kehancurannya. Firman Tuhan ini sangat berkaitan bagi setiap kehidupan kita saat-saat ini. Dan di dunia modern pada saat ini ada Babel yang harus kita jaga, yang harus kita jauhi. Baik itu sistem, budaya, atau pola hidup yang dapat menjauhkan setiap kehidupan kita dari Allah. Dan melalui ayat inilah Tuhan memanggil setiap kehidupan kita dengan memiliki panggilan yang berbeda-beda, mengingatkan setiap kehidupan kita bahwa kehidupan kita adalah umat pilihannya. Dengan meninggalkan apa yang tidak berkenan di hadapannya dan tetap setia menanti kedatangannya yang kedua kalinya. Dan mari kita terus bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada saat ini agar kita senantiasa berjaga-jaga dan tidak terperangkap di dalam jerat dosa yang membawa kita ke dalam kebinasaan. Apa artinya keluar dari Babel Bapak Ibu Saudara di dalam kehidupan sehari-hari, dan bagaimana kita dapat hidup sesuai dan seturut dengan kehendak Allah di dunia ini yang penuh tantangan? Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama di dalam 3 bagian, yaitu apa itu Babel, mengapa kita harus keluar dari Babel, dan bagaimana caranya agar kita dapat keluar dari Babel. Baik, kita akan membahas yang pertama, yaitu apa itu Babel. Babel di dalam Wahyu melambangkan sistem dunia yang penuh kejahatan, kemewahan, dan juga penyembahan berhala. Babel adalah lambang bagaimana setiap kehidupan kita kompromi oleh dosa, materialistis, dan juga dosa yang melawan Allah. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi sekarang kita telah sampai di dalam era modern, bagaimana Babel dapat melambangkan apa saja yang membuat kehidupan kita, kehidupan lahiriah kita, yaitu seperti cinta uang, popularitas, budaya, atau melawan kebenaran, godaan yang ada di sekitar kita yang membuat kita jauh dari Tuhan. Babel Bapak Ibu Saudara di dalam
Wahyu pasal yang ke-18 ini, khususnya di ayat yang keempat, digambarkan seperti kota besar yang gemerlap, yang menawarkan banyak keindahan, yang menawarkan banyak kenikmatan duniawi dan janji-janji palsu bagi setiap kehidupan manusia. Dan orang yang tergoda oleh Babel akan kehilangan arah dan tujuan hidup yang sejati. Dan apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara? Kita harus mengenali apa saja yang menjadi Babel di dalam setiap kehidupan kita. Apakah itu pekerjaan, apakah itu hubungan, apakah itu gaya hidup atau kebiasaan tertentu yang menjauhkan kehidupan kita dari Tuhan. Lalu selanjutnya kita akan membahas yang kedua, yaitu mengapa kita harus keluar dari Babel. Yang pertama adalah supaya kita tidak mengambil bagian di dalam dosa-dosanya. Dosa-dosa Babel dapat membawa kehancuran dalam setiap kehidupan kita, baik kehidupan rohani maupun kehidupan jasmani. Tidak hanya secara individu, tetapi juga bisa satu komunitas. Dan hidup di dalam dosa itu berarti hidup kita terpisah dari Allah. Apa yang kita lakukan ketika kita mendahulukan Babel itu, mendahulukan daging kita, kenikmatan duniawi kita, maka kehendak-kehendak Allah di dalam kehidupan kita tidak akan terjadi. Maka kehidupan kita akan terpisah oleh Allah. Lalu yang kedua adalah supaya kehidupan kita tidak turut ditimpa malapetaka. Babel akan dihukum oleh Allah di dalam Wahyu pasal yang ke-18 di ayat yang kelima. Di sana mengatakan bahwa dosa-dosanya sudah sampai langit dan Allah akan mengingat setiap kejahatannya. Panggilan ini mengajarkan setiap kehidupan kita bagaimana pentingnya pemisahan hal-hal yang bertentangan dari kehendak Allah. Jangan sampai hal-hal yang kita lakukan, jika itu tidak sesuai atau tidak seturut dengan kehendak Allah, Allah akan mengingat-ingat kejahatan kita bahkan sampai langit. Bahkan kita tidak dapat layak untuk menerima bagian di dalam kerajaan surga. Kita dapat menggambarkan seperti kapal Titanic yang kita tahu bagaimana kapal yang sangat besar, yang tampak megah. Bahkan pemilik kapal Titanic itu pun mengatakan, Tuhan pun tidak dapat menghancurkan, tidak dapat membuat tenggelam kapal itu. Tetapi pada akhirnya oleh karena kehendak Allah, kapal itu tenggelam. Nah, seperti di dalam setiap kehidupan kita, jika kita tetap di Babel, kita tetap seperti berada di dalam Babel, di dalam kapal Titanic itu sendiri, maka kita akan berada di kapal yang akan karam. Maka kehidupan kita akan menjadi jauh dengan Allah. Menjauh dari Babel berarti menjauh dari dosa dan konsekuensinya. Ini adalah panggilan setiap kehidupan kita untuk kita dapat hidup kudus dan setia di hadapannya. Lalu yang ketiga, bagaimana cara kita dapat keluar dari Babel? Inilah yang akan menjadi aplikasi dalam kehidupan kita dan yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah pertobatan. Langkah pertama adalah menyadari setiap dosa-dosa kita, meminta pengampunan kepada Tuhan. Di dalam 1 Yohanes pasal yang pertama di ayat yang ke-9, di sini dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Ambillah langkah pertama, yaitu pertobatan, sehingga itu membuat kita semakin dekat dengan Allah dan kita tidak akan hidup lagi mengarah ke belakang. Kita akan menjauhi apa yang menjadi masa lalu kita dan memutuskan untuk setia, untuk taat, komitmen di hadapan Allah. Lalu yang kedua adalah hidup kudus.
Keluar dari Babel berarti memilih gaya hidup yang berpusat kepada Kristus Tuhan kita. Di dalam Roma pasal yang ke-12 di ayat yang kedua, kita tidak akan membacakan ayat ini, tetapi di ayat ini mengingatkan setiap kehidupan kita untuk kita tidak serupa dengan dunia ini, tetapi berubah oleh karena pembaruan budi kita. Jadi terus hidup kudus di hadapan Allah agar hidup kita dapat berkenan di hadapannya. Lalu yang ketiga adalah ikutilah komunitas yang sehat. Kita membutuhkan dukungan dari komunitas rohani. Karena kita makhluk sosial, maka kita tidak dapat hidup sendiri. Kita membutuhkan orang-orang di sekitar kita. Maka kita harus membutuhkan komunitas yang mendukung kita untuk bertumbuh di dalam iman, dapat terus bertekun di dalam Tuhan, sehingga dapat saling mendorong, dapat saling membantu, mendukung satu sama lain. Lalu yang terakhir adalah setia kepada firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Di dalam Mazmur pasal yang ke-119 di ayat yang ke-105 di sana sangat jelas dikatakan. Jadi di dalam setiap kehidupan kita, mari kita terus melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan, yaitu melakukan pertobatan, hidup kudus dengan mengikuti komunitas yang sehat dan setia kepada kebenaran firman Tuhan. Seperti Lot yang dipanggil keluar dari Sodom, dan seperti kita jugalah Bapak Ibu dipanggil untuk meninggalkan segala sesuatu yang dapat merusak iman kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terus melakukan evaluasi diri. Apakah ada kebiasaan, lingkungan, atau pola pikir yang perlu kita tinggalkan? Dan terus komitmen untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah, meskipun itu berarti menolak godaan dunia. Allah memanggil kita untuk keluar dari Babel karena Dia menginginkan yang terbaik bagi setiap kehidupan kita. Dia ingin kita hidup di dalam kekudusan dan mengalami damai sejahtera yang sejati. Dan hari ini mari kita merespon setiap panggilan Tuhan dengan sungguh-sungguh, meninggalkan dosa dan hidup seturut dengan kehendak-Nya. Mari kita merenungkan terus kehidupan kita, apakah ada hal yang masih mengikat kita di Babel, dan mintalah kekuatan dari Tuhan untuk kita dapat keluar dan berjalan di dalam terang-Nya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79 dan kiranya renungan ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, yang mungkin ingin menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081 327 420 088. Puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri renungan pada saat ini dengan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, mengucap syukur kepadamu atas kasih karuniamu dalam kehidupan kami. Melalui kebenaran firman-Mu kami kembali ditegur Tuhan, bagaimana kami harus meninggalkan Babel kami. Kami harus hidup sesuai dan seturut dengan kebenaran firman-Mu. Teruslah Roh Kudus yang akan memperbarui setiap kehidupan kami, yang akan terus menuntun setiap kehidupan kami, agar kehidupan kami mendapatkan kelayakan untuk menjadi bagian di dalam kerajaan sorga. Kiranya Engkau Yesus Tuhan memperlengkapi keluarga GPDI El Shaddai Magelang dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Mu dan mengajarkan di dalam keluarga GPDI El Shaddai Magelang apa yang berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa yang baik, mengucap syukur kepadamu, menyerahkan setiap kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.